Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali malah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan. Bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, yatsba'ul maita salasatun, fayarji'u thnani wa yabqa wahidun, fayatsba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yabqa amaluhu. Dalam hadis ini menyebutkan, yang mengiringi jenazah itu ada 3. 1 tinggal, 2 pulang. Apa yang mengiringi jenazah itu? Rasulullah SAW bersabda, yang mengiringi jenazah itu yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Maka 2 perkara akan pulang. Keluarga dan harta akan pulang. Dan yang tinggal bersama orang yang meninggal dunia adalah amalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fakta hadis ini di masa Rasulullah SAW pada saat hidup di zaman jahiliyah, bahwa orang-orang jahiliyah saat itu ketika ada yang meninggal dunia, maka seluruh keluarganya hadir. Kalau misalnya meninggalnya tadi malam, hari ini belum berkumpul keluarganya, itu ditunggu sampai berkumpul, sampai cukup. Kemudian setelah berkumpul keluarga, barulah dibawa jenazah ini ke pemakaman. Maka seluruh hartanya yang bisa dibawa itu akan ikut mengiringi. Kalau dia punya emas, emasnya dibawa. Kalau dia punya onta, seluruh ontanya ikut ke pemakaman. Kalau dia punya kuda, seluruh kudanya ikut pemakaman. Kemudian setelah dimakamkan, maka dibawa kembali. Keluarga pulang, hartanya pulang. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa tujuan jahiliyah atau orang-orang kafir zaman dulu melakukan ini? Ini ingin menunjukkan bahwa yang meninggal itu bukan orang sembarangan. Yang meninggal itu adalah orang-orang terpandang saat itu. Dia adalah tokoh, dia orang kaya, dia punya jabatan. Maka untuk membuktikan jabatannya itu, pada saat meninggal, maka seluruh keluarganya hadir. Dan saat ini Bapak Ibu bahkan Allah, kalau kita lihat orang-orang kafir pun melakukan hal yang sama. Kadang seminggu setelah meninggal baru dimakamkan. Nah, Bapak Ibu bahkan Allah, untuk apa itu? Untuk menunjukkan kehebatan. Jadi sampai mereka meninggal pun mereka menunjukkan kesombongan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Alhaakumut takatsur. Banyak sekali kamu itu bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang kubur pun mereka menunjukkan kemegahannya. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, lalu bagaimana dengan Islam? Apakah boleh melakukan hal ini? Maka di dalam Islam, keluarga kemungkinan juga ikut pada saat mengantarkan jenazah. Kemudian harta mungkin sebagiannya juga ikut. Dan kemudian amal. Cuma bedanya di dalam Islam Bapak Ibu, keluarga ikut adalah dalam kepentingan apa? Dalam kepentingan untuk melaksanakan amal. Karena di dalam hadis disebutkan, man syahidal janazata hatta yusalla
'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia ikut menyolatkan, maka dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana 'alaiha falahu qiratani. Barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian ikut sampai ke pemakaman, maka dia dapat 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, mal qiratani? Apa itu 2 qirat? Mithlul jabalainil azimain. Seumpama 2 gunung Uhud yang besar, pahalanya besar sekali. Maka tujuan kaum muslimin ikut mengiringi jenazah termasuk keluarga ini dalam rangka juga melaksanakan amal. Kemudian apakah mungkin hartanya ikut? Mungkin saja, Pak. Bisa saja almarhum ini punya harta, mobil, dan beberapa fasilitas yang lain. Ternyata mobil itu bukanlah digunakan untuk kesombongan jenazah, tetapi mobil yang ikut itu dalam rangka untuk membawa orang-orang yang ingin ke pemakaman. Dan itu jadi amal lagi. Jadi amal lagi bagi si mayit. Namun Bapak Ibu rekan Allah, di dalam hadis ini menekankan bahwa yang menemani kita itu adalah amal. Yang ikut bersama kita itu amal. Kalaupun ada amal yang tinggal, itu adalah amal jariyah. Idza mata ibnu adama in qataha amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'u lahu. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ini juga bagian amal yang mengalir. Tetapi yang utama adalah amal selama hidup kita ini yang kita bawa untuk menemani kita di akhirat kelak. Maka untuk itu Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup kita ini betul-betul membawa amal ketika kita meninggal dunia? Maka kita harus sadar ada aktivitas amal itu hubungan kita dengan Allah dalam bidang ibadah dan akidah. Salat seperti hari ini, sedekah kita, zakat, naik haji. Ini adalah hablum minallah. Kemudian ada amal itu berhubungan dengan sama manusia dalam bidang muamalah dan ukubah. Muamalah, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, semua itu harus diikuti sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak boleh ada seorang mukmin di satu sisi dalam amal harian, ibadah berjemaah rajin, tapi di muamalah melanggar. Karena itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita rapi dalam hidup ini? Tentu harus punya pemahaman. Dan tidak boleh toleransi dengan perbuatan haram. Apapun alasannya. Tidak boleh sedikit pun kita toleransi. Memberikan peluang perbuatan haram itu kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita nanti meninggal dunia, kita kecewa berat. Kecewanya nggak bisa diulangi lagi, Pak. Kecewa kita itu tak bisa kita ulang lagi beramal. Karena sudah habis batas amal kita. Karena begitu orang mengucapkan saat sakaratul maut, la ilaha illallah, itulah batas. Maka selama hidup kita bekerja, ikutilah ketentuan akad kita. Kita jual beli, buatlah akad yang benar. Hutang piutang, buatlah akad yang benar. Karena dengan begitu, aktivitas bisnis kita halal, muamalah kita sehari-hari halal, jual beli kita halal, hutang piutang kita halal. Kenapa? Karena kita melakukannya sesuai ketentuan Allah. Tidak boleh kita toleransi, untuk masalah ini tidak ada masalah. Karena ini kayaknya orang semuanya begini. Bapak Ibu makan Allah, kita tidak boleh ikut orang kebanyakan. Karena dalam ayat Allah begitu banyak. Ujung-ujung ayat itu, kebanyakan mereka tak bersyukur. Kebanyakan mereka itu fasik. Kebanyakan mereka itu begini. Itu sumber ke Allah. Artinya apa? Tidak, dalam makna ayat-ayat itu adalah kita tidak dianjurkan ikut orang kebanyakan kalau bermaksiat. Tapi kalau dia dalam keadaan ketaatan, maka kita harus ikuti. Kalau kebanyakannya taat, banyak orang berjemaah ikut kita. Banyak orang bersedekah ikut kita. Banyak orang pergi umroh ikut kita kalau kita punya kemampuan. Banyak orang bersedekah ikut kita. Jadi kebanyakan yang kita ikut itu adalah hal-hal yang baik. Karena itu untuk amal kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu makan Allah,
Lebih luas lagi hadis ini menekankan, pertama, untuk bisa kita betul-betul beramal di akhirat. Konsepnya satu, bahwa selama hidup ini kita tidak terkategori orang yang sombong di hadapan Allah. Karena orang-orang fasik, orang kafir di zaman dulu, zaman jahiliyah, kenapa harta dan keluarganya ikut? Untuk kesombongan. Maka bukti bukti seorang muslim itu tidak sombong, maka dalam hidup ini dia tidak akan melakukan kecuali yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau tidak sesuai perintah Allah, dia tak akan lakukan. Karena apabila dilakukan, itu bisa terkategori kesombongan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir ini selalu terjaga amal kita, banyak amal kita, jauh dari kemaksiatan, muamalah kita bagus, kemudian ketaatan kita juga bagus, sehingga pada saat akhir hayat kita, di akhir hayat kita, kita dalam keadaan husnul khotimah, dan pada saat di mahsyar, timbangan kita lebih berat kebaikannya daripada keburukan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.